Oke, jumpa lagi dengan pelajaran matematik. Kita akan membahas tentang kongruen dan sebangun atau kesebangunan. Kongruen adalah eh, dua bangun ya, dua bangun yang sama seperti ini, A, B, C, D sama dengan E, F, G, H. Ini namanya kongruen. Atau yang di bawah ini contohnya, A, B, C, D dengan E, F, G, H. Ini adalah kongruen, sama juga sebangun. Nah, ini namanya kongruen. Kita anggap kongruen dulu ya. Nah, yang sebelah kanan ini namanya sebangun. Nah, ininya kecil, ininya besar. Jadi kalau ada dua seperti ini, di besar, ini kecil, ini namanya sebangun. Termasuk yang ini juga, ini kecil, ini besar, ini namanya sebangun. Bedanya, jadi kongruen itu sama, sedangkan sebangun berbeda. Nah, bentuknya gimana, Pak? Nah, bentuknya kalau yang kongruen itu harus sama, nggak boleh berbeda. Sebangun juga sama, cuman yang satu kecil, yang satu lagi besar. Oke. Tanda apa namanya? Tanda kongruen itu seperti ini. Jadi seperti S dibalik dengan sama dengan, sedangkan sebangun itu kayak S kebalik, kejungkir ya. Oke. Nah, dikatakan di sini bangun A, B, C, D ini sama artinya bentuknya sama, dan sebangun artinya sisi-sisinya sama. Oke. Jadi kalau dikatakan kongruen bagaimana? Yang pertama, kongruen itu kita harus ngelihat dulu namanya sudutnya nih. Jadi sudut A itu sama dengan sudut E. Oke, gitu ya. Nah, dipercepat ya. Nah, jadi sudutnya sama A dengan E. Katakanlah ini kalau kita kasih tanda B dengan F, berarti yang G gini atau gini ya, 2. Nah, sama dengan yang C sini. Atau di sini yang D sama dengan yang H. Nah, gitu. Artinya ini salah satu syarat bahwa dua bangun ini kongruen. Syarat yang kedua, sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya bersesuaian. Jadi kalau kita tulis di sini A, AB gitu, ini harus sama dengan panjang garis EF. Nah, gitu. Kalau di sininya 5 cm, di sini juga 5 cm begitu. Oke, Bapak percepat ya. Nah, jadi panjangnya bersesuaian. Jadi AB ini, katakanlah sininya ya sampai sini 6 cm. Nah, di sini pun harus 6 cm. Nah, di sininya katakanlah 3 cm. 3 cm. Di sini pun dari sini sampai sini harus 3 cm. Nah, ini disebut dengan bangun yang kongruen. Oke, selanjutnya ini yang di bawah hampir sama, Bapak percepat. Sudut A sama dengan sudut dengan apa? E. Oke. Nah, berarti sudut-sudutnya sama ya. Kita buat seperti inilah tandanya. Nah, gitu. Nah, nanti terserah kamu kasih tandanya, atau mungkin di soalnya mungkin berbeda tanda-tandanya. Atau ini bulat, sini juga bulat.
atau di sininya tanda begini, di sini juga tandanya begini. Nah, terus yang kedua sekarang panjang yang bersesuaian harus sama panjang. Katakanlah di sini Bapak percepat ya, AB. Nah, AB sama dengan EF. Nah, gini, ini berarti AB kita bisa kasih tanda di sininya begini sama dengan ini. AB sama dengan EF. Atau di sininya 2, sininya juga 2 garis gini. Atau di sini sama dengan ini. Itu ya. Atau di sininya 2 gini, sini sama. Gitu. Artinya ini dengan ini sama. Yang ini Pak, boleh sama kamu kasih tanda. Ini 1, ini 1, boleh. Yang lain silahkan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau yang tadi kongruen, sekarang sebangun atau kesebangunan. Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Bapak kan tuliskan seperti ini, jadi ABCD sebangun dengan EFGH. Kita lihat sudut-sudutnya dulu. Sudut A itu harus sama dengan sudut E. Kok sama dengan kongruen? Iya, hampir sama kalau sudutnya. Bapak percepat ya. Nah, sudut-sudut ini sama dengan yang kongruen. Berarti kalau seandainya mau dikasih tanda juga silahkan di sini dengan ini, gitu ya. Sini bulat boleh. Atau di sininya mau garis gini, sini juga garis gini. Artinya sama sudut-sudutnya. Jadi kongruen dengan sebangun sama, sudut-sudutnya harus sama. Sisi-sisinya sekarang harus bersesuaian juga. AB gitu ya. AB ini AB bersesuaian dengan EF. Nulisnya bisa begini, bisa juga pakai tanda panah. EF. Berarti saya ini AB berbanding atau dibagi dengan EF. Harus sama. Itu ya, dengan B C per F G. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi kalau seandainya di sini 2, di sini 1, 2, 3, 4. 4. Gitu ya. Di sini 3. Di sininya berapa ini? 6 ya. Oke, 6. Jadi kalau kita masukkan ke sini, AB-nya berapa, Pak? 2. 3 ya. Nah, 3 per EF-nya adalah 6. Nah, sama dengan yang BC berapa? 2 kan? Yang EF-nya juga berapa? 4. Nah, berarti 2 per 4. Nah, gitu. B, C dengan EF. Sama lagi dengan CD. CD berarti 3 ya. 3 per berapa ini? Kalau sini 3, berarti di sini 6. Berarti 3 per 6. DA-nya 2, HE-nya 4. Kalau kita sederhanakan, 2 dibagi 4 setengah, 3 dibagi 6 juga setengah. Nah, kalau seandainya pembaginya semua sama, setengah-setengah, ini namanya dengan sebutan
ke sebangunan atau sebangun. Jadi ABCD sebangun dengan EFGH. Oke, contoh berikutnya sama dengan yang di atas, ini sebangun, ini kecil ini besar, sudut-sudutnya berarti sudut sinilah ya, sudut A sama dengan sudut E. Oke, Bapak percepat ya. Oke, begitu, jadi sama sudutnya A sama dengan E dan seterusnya. Ini kalau sudah sama gini bisa kongruen, bisa kesebangunan. Tapi kalau sisi-sisinya bersesuaian, kalau yang tadi kongruen tuh harus sama, kalau ini harus sebanding. Nah, katakanlah di sininya berapa ini? Tuh 2, 3, 4. Oke, itu ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 12 berarti ya. Nah, 12. Berarti sudut A B per E. Nah, EF ya, EF. Itu sama dengan 4 per 12 begitu. Kalau di sininya 12, di sininya berarti berapa nih? Katakanlah di sininya 6. Nah, 6. Berarti di sininya berapa nih? Nah, gitu. Kalau kita kecilkan ini 1 per berapa ini? 1 per 3. Berarti di sininya 18 gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis di sininya BC per EF FG itu sama dengan 6 per 12. Dari mana nih? Nanti kita cara perhitungannya kita lanjutkan di kesempatan lain ya. Nah, 4 dibagi 12 atau kita sederhanakan yang ini. Kalau kita sederhanakan ini 1 per 3. Nah, yang ini pun kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Oke. Ini cara ngitungnya nanti dulu. Yang penting kamu tahu ada yang namanya kongruen, berarti sudutnya sama, panjang sisi-sisinya sama. Sedangkan kalau yang sebangun sudutnya sama, panjangnya bisa berbeda. Oke, ketemu lagi pada kesempatan yang lain.